Sudah membahas soal debat ketiga Pilpres yang akan digelar pada malam nanti. Sore ini di Studio Kompas TV sudah hadir pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif di Politika Literasi, Gun-Gun Herianto. Selamat datang kembali di Studio Kompas TV, Kang Gun-Gun. Terima kasih, Kang Baim. Ini menarik bicara soal debat Capres malam nanti. Ini yang ketiga untuk Capres, yang kedua. Bagaimana Anda melihat, Kang Gun-Gun? Apakah ketika bicara soal gagasan pertahanan, ini akan menarik untuk disimak oleh publik atau seperti apa, Kang Gun-Gun? Ya, menurut saya ini topik penting ya, seperti soal pertahanan, geopolitik, hubungan internasional. Ini topik-topik yang sangat substantif untuk didengar oleh khalayak luas karena menyangkut eksistensi sebuah negara dengan pemimpin yang akan membawa apakah terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ke depan yang tentu kita harapkan nyampe ke khalayak luas ya, melalui apa artikulasi diksi dan kemudian yang mudah dipahami oleh khalayak luas sehingga kemudian jadi bahan pertimbangan. Bisa kemudian menjadi bahan evaluasi soal substansi permasalahan, isu-isu yang sedang terjadi, isu global, ya kemudian isu misalnya geopolitik ya, isu kemudian pertahanan. Ini kan kenapa? Karena kan menyangkut satu eksistensi yang penting untuk membawa Indonesia lebih baik. Oke. Sebelum tadi membahas soal bagaimana Capres ini mengkomunikasikan ide dan juga gagasannya dalam debat malam nanti, saya akan ajak dulu Kang Gun-Gun dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Bisa digambarkan bagaimana kesiapan di sana, Cindy? Selamat petang, Ibrahim. Ya, kesiapan tentu sudah semakin mendekati 100%, mengingat tinggal menghitung jam menuju debat ketiga Capres di Istora Senayan Jakarta. Evaluasi terus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait, mulai dari media penyelenggara, kemudian juga dari KPU, pengamanan, dan lain-lain. Misalnya kalau kita ingat evaluasi, kalau soal temanya hari ini, sebelumnya yang sudah ditentukan ada 4 topik, yaitu adalah soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, yang kemudian diekspansi jadi ada tambah subtema juga soal globalisasi, kemudian geopolitik yang juga diekspansi jadi politik luar negeri. Jadi ada 6 topik yang akan didalami dari ketiga calon presiden pada hari ini. Masih sama kalau secara garis besar soal mekanismenya, selama 120 menit dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan juga program kerja. Akan dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengingat untuk di debat-debat sebelumnya memang urutannya terus berubah. Kalau debat pertama dari nomor urut 1, kemudian debat cawapres nomor urut 2, hari ini nomor urut 3. Nanti kemudian di sesi kedua dan juga 3 akan ada pendalaman melalui pertanyaan dari panelis yang sudah dikarantina panelisnya dari tanggal 5 sampai besok 8 Januari 2024 dan juga sudah menandatangani fakta integritas. Tujuannya adalah untuk memastikan komitmen, integritas, dan juga netralitas. Kemudian nanti sesi terakhir adalah sesi penutup. Jadi kurang lebih sama sebenarnya bagaimana jalannya debat pada hari ini dan juga debat-debat sebelumnya. Tapi memang akan ada yang berbeda. Misalnya kalau debat sebelumnya kita masih ingat ada 3 mikrofon yang dipasangkan di tubuh cawapres. Kalau hari ini hanya ada 1, kemudian juga akan ada podium menjadi jangkar bagi masing-masing capres untuk membatasi gerak, dan juga soal penggunaan bahasa asing dan juga singkatan. Ibrahim. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung di kawasan Istora Senayan Jakarta. Kang Gun-Gun, ada beberapa perubahan dari format debat sebelumnya. Tadi soal teknis, ada mikrofon cuma 1, ada podium juga, ada penjabaran istilah bahasa asing. Ada juga tadi tema ekspansi tema ya, ada perubahan tema. Betul. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap performa dari para kandidat nanti, Kang Gun-Gun? Ya, menurut saya kalau performa itu tergantung pada persiapan masing-masing, terutama di isu ya, kemudian di manajemen forum, serta pola interaksi yang kemudian dibangun selama debat itu berlangsung. Kenapa? Karena bicara debat itu bicara satu, kekuatan narasi. Yang kedua, bagaimana menghantarkan narasi itu lewat retorika yang mumpuni ya. Ini bicara soal performa komunikatif. Kemudian yang ketiga itu bicara soal bagaimana mengelola potensi-potensi yang bisa destruktif ya. Terutama misalnya dari serangan pihak atau mitra berdebat. Karena biasanya kan unpredictable ya. Misalnya isu pertahanan. Mungkin selalu diidentikan Pak Prabowo menguasai isu ini. Tapi kan belum tentu sepenuhnya berjalan mulus kalau kemudian juga tidak persiapan. Nah, makanya kemudian bicara soal penyiapan narasi, bicara soal manajemen forum,
bicara soal bagaimana mengelola yang disebut dan CPM, Communication of Privacy Management, karena pesan itu kan harus dikelola, kapan dibuka, kapan harus ditutup. Termasuk saya setuju tadi dengan laporan Cindy ya, bahwa ada beberapa perubahan. Contoh misalnya perlu kita mengingatkan seluruh kandidat untuk tidak melakukan yang disebut dengan pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu misalnya melalui akronim atau melalui istilah yang sangat teknis, yang sangat mikro tanpa kemudian memberi konteks. Ini kan namanya presidential debate ya. Maka butuh yang disebut dengan pemberian konteks atas pertanyaan yang diberikan. Jadi ada pengaruhnya, ada esensi yang tidak didapatkan ketika itu pertanyaan menjebakan atau bagaimana menurut Anda, Kang Gunggun? Ya, itu akan berpotensi akhirnya debat tidak menyentuh hal substantif. Tidak kemudian kita dengar misalnya elaborasi dari para kandidat karena udah terhenti pada hal-hal yang teknis tadi, berhenti pada hal-hal yang pertanyaan akronim yang menjadi jebakan tadi. Ya biarkan perdebatan itu menyentuh hal substansinya, gagasan, program, dan orientasi ke depan, dan itu yang dikritisi. Terutama membangun diskursus pasca debat. Saya pikir ini kita debatnya harus naik kelas ya, dari satu debat ke debat seterusnya. Supaya kemudian ini menjadi bagian dari selain literasi ya kepada halayak luas, political literacy mainstreaming kan, atau pengarustaman literasi politik melalui panggung debat yang disiarkan melalui banyak media. Tapi ini Kang, yang juga menarik, apakah ketika background kandidat yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap nanti gagasan dan ide yang disampaikan? Kita tahu soal pertahanan ada Prabowo, tapi dua kepala daerah ini akan bertarung. Seperti apa nanti keseruan debat? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam Kompas Petang, saudara.